Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, selamat datang di podcast ini bersama saya Muhammad Afrianta Tarigan. Kita akan membahas materi ini dengan tamu spesial kita. Siapakah beliau? Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan tuanku Imam Bonjol. Bagaimana kabarnya tuanku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas fase penting dalam sejarah Islam, yaitu masa tabi'in dan masa tadwin. Dua masa ini memiliki peran penting dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam dan menjadi dasar yang kokoh bagi perkembangan ilmu keislaman yang kita pelajari sampai sekarang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat, tanggung jawab untuk menjaga dan menyampaikan ilmu Islam kini berada di tangan generasi selanjutnya. Mereka dikenal sebagai tabi'in, generasi yang dengan penuh kesungguhan menimba ilmu dari para sahabat dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Dari majelis ke majelis, dari guru ke murid. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam dan berjalannya waktu, tantangan baru muncul. Para ulama menyadari bahwa ilmu tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Maka dimulailah sebuah era penting yang dikenal sebagai masa tadwin, yaitu masa pembukuan dan penulisan ilmu-ilmu Islam, agar tetap terjaga keasliannya dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana peran masa tabi'in dan masa tadwin dalam perkembangan ilmu Islam, telah hadir bersama kita tuanku Imam Bonjol, yang akan berbagi wawasan dan pengetahuan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perbincangan kita hari ini. Bisa dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan masa tabi'in? Masa tabi'in adalah periode ketika generasi sahabat Nabi mulai wafat. Pada saat itu, tanggungjawab menjaga dan meriwayatkan hadis berpindah kepada tabi'in, iaitu para murid sahabat. Mereka menerima hadis langsung dari sahabat lalu mengajarkannya kepada generasi setelahnya. Pada saat ini, bagaimana kondisi penyebaran hadis? Penyebaran hadis semakin meluas seiring perkembangan wilayah Islam. Hadis tidak hanya terdapat di Madinah, tetapi juga menyebar ke daerah baru seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Para tabi'in membawa hadis yang mereka terima ke daerah tempat tinggal ataupun berdakwah. Apakah kondisi ini berdampak pada metode penjagaan hadis? Iya, sangat berdampak. Karena jarak wilayah yang semakin jauh dan jumlah perawi yang semakin banyak, muncul kebutuhan mendesak untuk mencatat hadis secara tertulis. Selain itu, pada masa ini juga mulai bermunculan hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik, ideologi, maupun aliran tertentu. Lalu bagaimana tanggapan para ulama tabi'in terhadap situasi tersebut? Para ulama tabi'in mulai mengumpulkan hadis berdasarkan wilayah atau guru periwayatan masing-masing. Misalnya, hadis-hadis dari Ibnu Umar banyak berkembang di Madinah. Sementara hadis-hadis dari Ibnu Mas'ud lebih dominan di Kufah. Ini menjadi cikal bakal tradisi keilmuan hadis di berbagai pusat Islam. Apakah hadis pada masa kini sudah tersusun secara rapi seperti kitab hadis saat ini? Belum. Pada periode ini, hadis yang dicatat masih bercampur dengan fatwa sahabat dan pendapat pribadi tabi'in. Karena itu, meskipun penulisan hadis mulai berkembang, kodifikasi hadis secara sistematis dan resmi belum dilakukan. Menarik sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa masa tabi'in adalah fase transisi penting dalam sejarah hadis. Betul sekali. Masa tabi'in menjadi jembatan antara periwayatan lisan para sahabat dan kodifikasi hadis yang lebih teratur pada masa setelahnya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya, kita akan membahas masa tadwin, kapan sebenarnya periode tadwin ini dimulai. Kodifikasi resmi hadis dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 99 hingga 102 Hijriah. Beliau menyadari bahwa banyak sahabat dan tabi'in telah wafat, sementara wilayah Islam terus meluas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hadis Nabi SAW dan semakin maraknya hadis palsu. Lalu, langkah apa yang diambil Umar bin Abdul Aziz untuk mengatasi masalah tersebut? Beliau mengambil kebijakan penting dengan menginstruksikan para gubernur dan ulama di berbagai wilayah untuk menulis dan menghimpun hadis. Ini menjadi titik awal kodifikasi hadis secara resmi atas perintah negara. Apakah ada tokoh ulama yang sangat menonjol dalam pelaksanaan kebijakan ini?
Ada, yaitu Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Ia dikenal sebagai pelopor kodifikasi hadis secara resmi. Himpunan hadis yang ia susun menjadi dasar awal bagi generasi ulama selanjutnya dalam menyusun kitab-kitab hadis yang lebih terstruktur. Bagaimana perkembangan penulisan hadis setelah itu? Setelah fase awal tersebut, muncul karya-karya besar. Salah satunya adalah Al-Muwatta, karya Imam Malik bin Anas di Madinah. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis pertama yang disusun dengan rapi dan sistematis. Apakah perkembangan ini berhenti sampai di situ? Tidak, proses kodifikasi terus berkembang hingga abad ketiga Hijriah. Pada masa inilah lahir kitab-kitab hadis monumental seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang hingga saat ini menjadi rujukan utama dalam studi hadis dan dunia Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode tadwin memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah hadis. Benar, periode tadwin menandai lahirnya tradisi penulisan hadis yang sistematis, resmi, dan ilmiah, serta menjadi dasar terbentuknya disiplin ilmu hadis sebagaimana yang kita kenal saat ini. Masya Allah, pembahasan yang sangat penting. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, semoga pembahasan yang kita sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, terutama dalam memahami sejarah dan proses kodifikasi hadis. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin menghargai perjuangan para ulama dalam menjaga sunnah Nabi serta mendorong kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu. Sebagai penutup dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa hadis Nabi SAW sampai kepada kita melalui proses yang panjang dan penuh kehati-hatian. Mulai dari masa tabi'in hingga periode tadwin, para ulama berperan besar dalam menjaga, menulis, dan menyusun hadis agar tidak hilang dan tidak tercampur dengan riwayat palsu. Upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan para ulama setelahnya menunjukkan betapa seriusnya umat Islam dalam menjaga sunnah Nabi. Dari sinilah lahir kitab-kitab hadis besar yang hingga kini masih menjadi rujukan kita. Semoga podcast ini dapat memperluas wawasan, menumbuhkan rasa apresiasi kita terhadap tradisi keilmuan Islam, serta memotivasi kita untuk terus belajar dan mendalami ilmu hadis dengan penuh adab. Demikian episode podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.